Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Legi ketemu Rabu Pon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 14, neptu weton jodohnya ketemu 28. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan ya seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Ilmu Titan Kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Rabu, ini bermakna yuwono atau tentrem. Insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Tipe bejo ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangganya nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe bunggel. Tipe bunggel ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ya salah satu ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa saja karena memang terjadi perceraian. Jadi bunggel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro. Tipe loro ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga ya bermakna loro hati ini yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya ya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan ini masuk ke yang kedua, ini tipe gedok. Ini bagus kalau urusan sandang pangane ya, murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus atau pancasuda yang kedua ini. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lepuk katiup angin. Ini bermakna yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya ya, keinginan-keinginannya, hajat-hajatnya, dan biasanya yang bersangkutan ini hidupnya ini kurang tenang dan sering berpindah-pindah tempat. Dan makna sering berpindah-pindah tempat ini tidak hanya yang menyangkut tempat tinggalnya saja, tetapi terkadang juga menyangkut aspek pekerjaannya, tegesi meloya-melayu atau sering berpindah-pindah ya dalam hal pekerjaannya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pandita mukti. Ini bermakna yang bersangkutan ini biasanya sering difitnah, dicaci maki, dikucilkan. Tetapi insya Allah yang bersangkutan ini tetap yuwono, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya ya. Ini pun tentu bagi mereka-mereka yang memang kuat dan uji bisa sabar melewati ini semua ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Tipe topo ini biasanya di awal-awal pernikahannya ini biasanya berat, mengalami kesusahan ya, pelemahan taraf hidup ya di awal-awal pernikahannya. Tetapi jika yang bersangkutan ini bisa melewati ini semua, tentu kedepannya biasanya bisa lebih bagus ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,5. Ini bermakna mengalami keberuntungan terus menerus. Nah ini kalau didasarkan pada hasil perhitungan dibagi 9 ini hasilnya bagus ya. Mengenai peruntungan hidupnya ini bagus karena bermakna mengalami keberuntungan terus menerus. Nah secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Rabu bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong,
dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,5 bermakna mengalami keberuntungan terus-menerus. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebukatif angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pandita mukti, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel. Nah, jika diprosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan ya, tetapi ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi ini belum termasuk yang sangat tinggi dan berisiko. Makanya meskipun sedikit agak berat, tetapi kedepannya insya Allah masih bisa diperbaiki ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton minggu pahing ketemu Sabtu pon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 16, neptu weton judulnya ketemu 30. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Minggu ketemu Sabtu ini bermakna melarat atau miskin. Artinya ya perjodohan ini dimungkinkan taraf hidupnya, aspek ekonominya ini dianggap tidak baik karena bermakna melarat atau miskin. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati. Tipe pati di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya. Tetapi terkadang pati di sini ya bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gembili. Tipe gembili ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah dianugerahi banyak keturunan atau momongan dan tentu saja ya insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe lunggu. Tipe lunggu ini bermakna insya Allah yang bersangkutan ini hidupnya ini bisa mapan gitu ya, berkecukupan dengan pekerjaan, pangkat dan kedudukan yang sangat baik. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe pati. Ini mungkin sedikit bertolak belakang ya. Ini bermakna dimungkinkan ya perjodohan ini ya tidak bisa langgeng sama halnya dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi ya, tipe pati. Ya mungkin salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, tetapi terkadang pati di sini bisa bermakna pati rezeki atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini bermakna bagus ya, murah sandang pangan, aspek ekonominya ini insya Allah tidak banyak masalah, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang binugel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini ya tidak bisa langgeng disebabkan ada dua kemungkinan, salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu atau bisa juga disebabkan karena memang terjadi perceraian. Jadi pisang binugel di sini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe patu. Tipe patu ini bermakna yang bersangkutan ini dimungkinkan sering terlibat cekcok atau pertengkaran, tetapi hanya di level rendah. Artinya meskipun sering bertengkar, sering cekcok, tetapi yang bersangkutan ini cepat akur atau rukun kembali insya Allah. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,7, ini bermakna mata pencariannya tetap terus. Nah ini dianggap bagus karena ya diperkirakan sudah ada konsistensi dalam hal pekerjaannya atau sumber sandang pangan ini insya Allah sudah tenang, sudah mapan gitu ya, sudah tetap terus ya mata pencariannya atau profesinya atau pekerjaannya gitu. Nah secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 4 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 3 lampu merah. Nah keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe gembili, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe lunggu, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe tunggak semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,7 bermakna mata pencariannya tetap terus.
Sedangkan kedua lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Minggu ketemu Sabtu, ini bermakna melarat atau miskin, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe patu ya. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe pati, lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe pati juga, dan hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pisang binogel. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 56% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 44% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini ya masih boleh dilanjutkan, tetapi ini sangat tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi ya, sehingga diperkirakan minggu pahing ketemu Sabtu pon ini ya berat ke depannya ya, sulit penghidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.